Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz ayyin nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati dan saya cintai segenap sahabat perjuangan, para penerus ide dan gagasan Al-Maghfurlah Maulana Syekh melalui organisasi NWDI yang semuanya saya hormati dan saya banggakan. Bil khusus para pengurus NWDI Sulawesi Tengah. Saya tadi menyimak, alhamdulillah, penjelasan dari Ketua Dewan Penasehat Al-Ustaz Muhammad Zainuddin Ali, SAG, MSI, yang sebelumnya juga ada penjelasan atau sambutan dari Al-Ustaz Hasanain, yaitu salah satu pimpinan wilayah NWDI Sulawesi Tengah. Penjelasan dan sambutan yang insya Allah yubashir bil khair. Penjelasan yang membawa optimisme untuk kita semua. Semua yang hadir dalam ruang virtual, ruang silaturahim ini yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama, saya mengajak kita semua untuk tidak henti-hentinya. Mari dengan hati yang tulus dan ikhlas, terus kita belajar untuk bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala la yasuqul khair illahu. Tidaklah ada suatu kebaikan sampai kepada kita kecuali karena Allah lah yang membawanya kepada kita. Wala yasrifusu illahu. Dan tidaklah pula ada suatu keburukan terhindarkan dari kita kecuali karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syukur kita tidak putus-putus, kita tambah setiap saat, bil khusus bagi kita semua yang pada sore hari ini dapat melaksanakan silaturahim secara virtual. Bapak-bapak dan saudara-saudara, para pengurus NWDI Sulawesi Tengah, dan para peserta rapat kerja wilayah yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, walaupun suasana pandemi, tetapi itu tidak menghalangi kita bersilaturahmi. Walaupun ada hambatan untuk datang secara fisik, namun alhamdulillah, berkat ilmu dan teknologi, kita dapat bersua pada sore hari ini. Maka, di dalam kesempatan ini, pertama setelah syukur kepada Allah, saya menyampaikan tahniah saya, yaitu ucapan selamat saya, kepada para pengurus wilayah, ashabi, yaitu sahabat-sahabatku seperjuangan, ya, yang kita sebagai murid-murid Ninida Al-Maghfurlah Maulana Syekh berusaha sekemampuan kita untuk meneruskan visi dan misi jejak perjuangan beliau. Saya sampaikan ucapan tahniah, ucapan selamat ya, atas pelantikan dan pelaksanaan rapat kerja wilayah pada hari ini. Harapannya adalah setiap pertemuan kita, keluarga besar NWDI, sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Setiap pertemuan itu, apapun namanya, tidak akan ada nilainya di sisi Allah kecuali kalau diisi dengan ajakan untuk berbagi, bisadaqatin, yaitu berbagi, baik itu berbagi harta, kalau kita berkelebihan harta, berbagi ilmu bagi yang memiliki ilmu, atau berbagi apa saja yang baik.
pengalaman-pengalaman, yaitu peristiwa-peristiwa yang baik yang bisa dijadikan sebagai pelajaran untuk semua, itu dibagi dalam majelis itu. Maka majelis itu menjadi majelis yang baik. Au ma'rufin, atau majelis itu diisi dengan ajakan untuk berbuat baik, untuk meneguhkan diri dalam nilai-nilai yang baik, berjuang. Ya. Hidup ini adalah perjuangan, ya kita isi kehidupan kita dengan memperjuangkan nilai-nilai yang baik. Au islahim bainan nas, atau pertemuan itu diisi dengan islah, yaitu berupaya untuk mendekatkan yang jauh, menyambung yang putus, ya. Merekatkan kembali yang mungkin terserak-serak dan terpecah-pecah. Nah, ini semangat kita di dalam NWDI, sebagaimana Al-Maghfurullah Maulana Syekh juga mengajarkan kita. Saya bersyukur, alhamdulillah, saya bersyukur, dan insya Allah pertemuan kita adalah pertemuan yang seperti itu. Rakerwil ini akan diisi dengan hal-hal yang baik, dan nanti akhirnya akan sampai pada kesepakatan untuk dilaksanakan bersama-sama. Apapun kesepakatan itu. Tahassolat an masyurah. Yang penting kesepakatan itu adalah merupakan hasil dari suatu permusyawaratan. Nabi yang mulia menyampaikan kepada kita, ma khaba man istakhara wala nadima man istasyara. Tidaklah akan gagal orang yang istikharah, dan tidaklah akan menyesal orang yang bermusyawarah. Maka mari, ya, jadikan pertemuan Rakerwil ini sebagai kesempatan bagi saudara-saudaraku, sahabat-sahabat seperjuangan, para pengurus NWDI Sulawesi Tengah untuk bermusyawarah dan sampai pada keputusan yang lalu dikerjakan bersama-sama. Bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara sekalian, karena itu bolehlah saya pada kesempatan ini mimbab izharil mahabbah, yaitu sebagai bentuk, ya, kita ini saling mencintai dan menyayangi. Ya, kalau kata Rasul, man ahabbaka nasohaka, siapa yang mencintaimu akan menasehatimu. Ya. Apa itu an-nasihatu wan nusu iradatul khairil ghair. Yang namanya nasihat itu ingin orang dapat kebaikan. Ya. Itu arti nasihat. Nah, karena itu bolehlah sebagai orang yang diamanahkan untuk memimpin NWDI oleh bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, bolehlah saya bernasihat, ya, atau saling mengingatkanlah, ya. Saling mengingatkan di antara kita terhadap beberapa hal. Yang pertama, bahwa NWDI ini adalah wadah perjuangan, ya, yang nilai-nilainya dirumuskan, ya, dirumuskan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh, dan sekarang kita meneladani beliau. Kita berusaha untuk meneruskan. Maka kita tengok perjuangan beliau, bagaimana beliau membangun, membesarkan, mensyiarkan, dan menggembleng kader-kadernya. Bapak-bapak dan saudara sekalian di Sulawesi Tengah jauh sekali, ya, kalau dihitung secara jarak dari Lombok, ya, tempat lahirnya NWDI, tempat lahirnya NBDI, tempat lahirnya NW, tempat perjuangan Al-Maghfurullah Maulana Syekh, jauh sekali secara jarak. Tetapi secara visi, secara semangat, kita ini menyatu, insya Allah. Kita ini menyatu. Ya, kalau kata Rasul di dalam sebuah hadis kan, ma ta'arafa minha iktalaf. Ya. Jiwa-jiwa yang punya semangat yang sama akan selalu berada dalam satu barisan. Walaupun dia berjauhan, walaupun dia terpisah secara fisik, tapi insya Allah dia tetap bersama dalam perjuangan. Nah, karena itu saya berharap kepada semua ahbabi wa ashabi, ya, sahabat-sahabat seperjuangan di NWDI, khususnya di Sulawesi Tengah, untuk tengok-tengoklah, ya, tengok-tengok, baca, ya, renungi, ambil hikmah, ambil pelajaran, ya, yang pahitnya, yang manisnya, yang sukanya, yang dukanya, ya, karena memang perjuangan seperti itu. Tidak ada perjuangan yang suka terus dari awal sampai akhir. Tidak ada perjuangan yang senang terus yang kita dapatkan dari awal sampai akhir.
selalu ada naik turunnya, pasang surutnya, tetapi dalam setiap keadaan kita tidak boleh lupa pada prinsip-prinsip perjuangan. Nah, Al-Maghfurullah kan sering menyampaikan ya, bapak-bapak, sahabat-sahabat, para pengurus NWDI Sulawesi Tengah, bahwa kita ini adalah organisasi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang didirikan untuk juga memperjuangkan nilai-nilai selain keislaman juga kebangsaan. Karena itu madrasah yang pertama disebut Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Jadi Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, kebangkitan atau pergerakan tanah air. Nah, kemudian Al-Maghfurullah juga memberi kita seperangkat nilai. Ada dalam wasiatnya, ada dalam hizibnya, sering juga beliau sampaikan, yakin, ikhlas, sabar, istiqomah. Nah, saya mohon itu untuk dipedomani. Kita juga diberikan pesan untuk berjuang melalui segala lini, ya, sesuai dengan konstitusi dan undang-undang serta peraturan yang ada di Republik ini. Ya, kita tidak boleh melawan hukum, tapi harus selaras berjalan. Karena ta'atu ulil amri itu min awamirillah. Taat kepada pemimpin, kepada ulul amri, itu adalah salah satu dari perintah Allah. Nah, kita diminta oleh Al-Maghfurullah, ya, bapak-bapak saudara sekalian, untuk berjuang sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Maka saya pesan kepada sahabat-sahabat yang ada di Sulawesi Tengah, sesuaikanlah agenda yang ada, yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sana. Tidak semua yang dilakukan di NTB, di Lombok itu cocok atau pasti cocok di Sulawesi Tengah. Tidak semua yang di Sulawesi Tengah pasti pas dengan yang ada di NTB. Jadi tetap disesuaikan, ya. Tetap disesuaikan sesuai dengan keadaan dan situasi. Ya. Yang penting nilai-nilai dan prinsipnya itu tetap sama. Ya. Kalau ada satu kebiasaan-kebiasaan yang di sana ada, di sini tidak ada, tidak apa-apa. Ya. Isilah kebiasaan itu dengan muatan-muatan dakwah. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Lalu yang kedua, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita mulai, ya, setiap saat kita berjuang ini dengan mencoba mengikhlaskan. Ya. Kita mencoba mengikhlaskan, belajar ikhlas, belajar untuk ikhlas kita berjuang. Saya tidak berani mengatakan ikhlas itu sesuatu yang gampang, tidak, itu sulit sekali. Tapi mari kita belajar terus untuk ikhlas, untuk melapangkan hati, untuk melapangkan dada. Ya. Kenapa ini penting? Nah, coba kita lihat bagaimana dulu Nabiullah Musa alaihissalam, ya, ketika beliau berjuang, diutus oleh Allah, beliau doa pertamanya itu apa? Rabbi syrahli sodri, ya Allah lapangkan hatiku. Kelapangan hati itu, kata para ulama, salah satu yang bisa menjadikan hati kita lapang adalah kita ikhlas. Ya. Nah, kalau kita ikhlas, maka kita siap untuk bekerja sama dengan saudara-saudara kita. Kita tidak merasa diri lebih daripada yang lain, tidak menganggap diri paling berjasa, tidak menganggap diri paling hebat. Ya. Karena kita sadar, ya, bahwa kalau kita berjuang lillahi ta'ala, maka tidak ada tempat, ya, untuk egoisme, untuk perasaan diri paling hebat dan seterusnya. Kita buang itu. Ya, mari kita lapangkan hati kita. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Kalau kita lihat ayat ini luar biasa, bapak-bapak, nih, saudara-saudara sekalian, bagaimana Nabi Musa, orang yang a'lamu ahlil ard, ya, orang yang paling alim di masa itu, orang yang paling pintar, ya, orang yang paling banyak ilmunya, katakanlah, ya, secara zahir, ya. Tapi tetap ketika beliau diminta untuk berjuang oleh Allah, beliau meminta waj'al li waziran min ahli. Ya Allah, jadikanlah wazir, ya, wazir untukku dari keluargaku. Wazir itu artinya alladzi yu'aziruka, yaitu yang menolong, menopang. Ya. Makanya kalau menteri misalnya itu dalam bahasa Arab disebut wazir karena dia itu menopang dan membantu pemimpin, ya, sultan atau raja atau presiden.
Nah, Nabi Musa meminta supaya ada wazir. Siapa wazirnya? Nabi Harun alaihissalam. Nah, duet dari Nabi Musa dan Nabi Harun inilah yang kemudian berjuang dan berdakwah. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah kita butuh selalu kepada orang yang bisa membantu kita. Kita butuh kepada kebersamaan. Dan kebersamaan itu tidak hanya sekedar didoakan, tidak hanya sekedar dicita-citakan, tapi harus diperjuangkan. Ya. Karena itu kita perbanyak musyawarah kita, apalagi sekarang di masa teknologi ini sudah maju, kan tidak harus kita setiap saat jumpa. Kita bisa video call, kita bisa teleponan, kita bisa buat grup WhatsApp atau Telegram, di situ kita bisa berdiskusi. Sehingga apapun yang dihasilkan, itu hasil bersama. Itu adalah kesepakatan bersama. Nah, ini yang saya harapkan dari bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Dan kalau bahasa Lombok ada hal yang perlu dihindarkan. Bahasa Lombok itu namanya bejengah-jengahan. Kan sebagian dari Lombok, bapak-bapak, ibu ya. Jadi itu kita buang sifat bejengah-jengahan itu. Ya, bejengah-jengahan itu istilahnya gengsi-gengsian atau saling mau pamer-pameran, itu tidak usah. Kita bekerja bersama-sama. Ya, kalau kita ibaratkan mobil, itu tidak ada bagian yang paling penting, semuanya penting. Ya, bahkan satu sekrup di mesin itu juga penting. Kalau dilepas sekrup itu, bocor olinya, semua hancur, mesinnya tidak bisa jalan. Demikian pula, setiap bagian yang ada itu penting. Nah, itulah perjuangan. Semua kita penting, semua kita punya peran. Ya. Memang ada yang secara organisasi, secara struktur, ada istilahnya pemimpin. Ada katakanlah wakil ketua, sekretaris, dan seterusnya. Tapi pembagian fungsi, pembagian struktur ini, ya, fungsi ini bukan berarti bahwa yang satu lebih hebat dibanding yang lain. Semua perlu kebersamaan. Imam sehebat-hebatnya tidak akan terjadi sholat berjamaah kecuali ada makmumnya.